Bonda bandi ketiban dadi. Bonda bandi ketiban dadi. Hi and welcome back to One IT Solution for your PC Gaming. Bersama saya Bayu, dan di awal video tadi kita melihat ada 4 casing dari Dark Flash DLM21. Dan akhirnya kita tertuju pada yang warna pink. Kali ini kita akan mereview bukan casingnya, tetapi adalah sebuah rakitan dengan budget kurang lebih 24 hingga 25 jutaan. Dan uniknya di rakitan ini kita menggunakan tema serba pink. Ya, nggak semua sih, tapi diusahakan kita serba pink. Jadi mungkin buat kalian nih penonton yang cewek atau mungkin yang mau beliin ceweknya PC, nah mungkin bisa melirik ke PC ini. Karena ini kayaknya ya lumayan cocok nih ya buat para cewek-cewek nih. Oke, jadi kita akan memperkenalkan dulu untuk komponen-komponen yang kita gunakan kali ini. Ini dia PC-nya, ya kira-kira seperti ini rakitannya ya, yang udah jadi. Bener-bener kita bertemakan warna pink nih. Ya, jadi komponen yang kita gunakan di rakitan ini adalah kita pakai prosesor dari Intel i7 10700F dan motherboard dari MSI B460M Mortar. Kemudian untuk VGA-nya kita di sini pakai RTX 3070 Vision Wide OC 8GB dari Gigabyte, yang mana di video kita sebelumnya itu kita sudah mereview VGA ini. Hanya saja terjadi bottleneck dikarenakan ya prosesor yang kurang mendukung performa dari 3070 ini. Dan kali ini kita memperbaiki bottleneck itu dan kita akan menunjukkan bagaimana performa maksimal dari VGA ini. Oke, next untuk RAM-nya di sini kita pakai Thermaltake 2x8GB 3200mHz yang tough RAM wide. Kemudian untuk penyimpanannya di sini kita pakai SSD NVMe 256GB dari Transcend. Next untuk power supply-nya kita pakai Corsair CX650M 80 Plus Bronze modular. Kemudian di sini kita juga pakai CPU cooler Liquid DX240 pink. Nah, ini kita pakai pink juga. Jadi sesuai tema kita pakai yang pink-pink karena yang pink yang ya udahlah skip. Oke, kemudian kita pakai fan-nya dari Dark Flash D1, ada 4 fan yang kita pakai, dan terakhir kita pakai casing Dark Flash DLM21 yang pink mesh. Total dari seluruh rakitan ini yaitu Rp24.999.000. Ya, anggap aja sih 25 ya. Oke, kita akan mencoba performa dari si Pink ini. Kira-kira dia bisa sehebat apa, bisa mainin game seberat apa. Yang pastinya kita akan cobain game-game yang berat. Jadi ya kayaknya ada yang kurang sih ini plastiknya ini kayak gimana ya, nggak enak nih. Sebentar, dibuka, dicopot casing biar kelihatan bersih. Sebuah kenikmatan duniawi ya. Oke, langsung aja kita review rakitan ini. Oke, untuk game yang pertama kita memainkan Shadow of Tomb Raider dengan resolusi 1080 dan settingan ultra. Di sini untuk pengalaman bermainnya lancar banget dengan FPS-nya di angka 130-an hingga 145-an lah kira-kira. Dan untuk gameplaynya sendiri nggak ada frame drop sama sekali dan bener-bener enak banget untuk dimainin di settingan ultra.
Next, di game Doom Eternal kita menggunakan settingan Ultra Nightmare dengan resolusi 1080, dan untuk gameplaynya sendiri benar-benar lancar karena kita mendapatkan FPS mulai dari 230 hingga 320-an. Jadi untuk rata-rata FPS-nya kita di angka 240 hingga 60-an. Dan nggak ada frame drop sama sekali, sehingga ya sangat-sangat playable dengan settingan Ultra Nightmare ini. Next, kita cobain game dari Final Fantasy 15 Windows Edition. Kita pakai settingan highest dan seluruh opsi dari Nvidia-nya ini kita nyalakan. Ini kita main di resolusi 1080 dan untuk FPS-nya sendiri di atas 100 FPS. Ya, kurang lebih ada sedikit penurunan hingga 77 FPS. Cuman itu nggak terlalu berpengaruh banget di gameplaynya sendiri karena untuk rata-ratanya bisa di angka 80 hingga 90-an FPS. Tapi ketika lagi nggak di dalam combat, kita ada di angka 100-an FPS. Next, kita di Red Dead Redemption 2 dengan settingan ultra kita nyalakan semua dan resolusinya kita pakai 1080. Jadi di sini ada advance grafiknya kita juga maksimalkan di ultra sehingga mendapatkan penggunaan memorinya di atas 7 GB. Dan hasilnya kita mendapatkan FPS yang memang gak terlalu bagus tapi masih playable, yaitu ada di angka kurang lebih 35-an hingga 40-an FPS. Ini dengan kondisi yang partikel cukup banyak. Kita lagi ada di suasana bersalju dan juga kita di sini sedang ada combat. Itu pun ingat kita di sini menyalakan seluruh advance grafiknya di settingan ultra. Itu bisa kalian adjust lagi jika kalian ingin mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Jadi buat kalian mungkin menggunakan rakitan ini atau pakai 3070 atau kurang lebih yang mirip-mirip dengan rakitan ini, main Red Dead Redemption, tapi FPS-nya cukup berat kalau dipakai ke ultra. Solusinya adalah kalian hanya perlu adjust sedikit di settingan grafiknya karena masih banyak banget variasi-variasi grafik setting yang tersedia di Red Dead Redemption. Dan yang terakhir kita memainkan game Cyberpunk 2077. Di sini kita pakai settingan ultra dengan resolusi 1080 dan juga di DLSS-nya kita menggunakan yang quality. Untuk FPS-nya di prolog kita mendapatkan 60-an FPS. Sedangkan ketika kita sudah mulai memasuki dunia yang lebih kompleks, yaitu di kotanya itu sendiri dengan detail-detail yang lebih kompleks dan juga cahaya yang cukup detail, di sini ada penurunan FPS hingga 40-an FPS ya. Tapi untuk stabilnya sendiri ada di angka kira-kira 55-an FPS. Untuk combatnya sendiri nggak ada gangguan yang mengganggu banget ketika FPS ini di angka 55 tersebut. Jadi untuk pengalaman bermain Cyberpunk dan game berat lainnya sangat-sangat playable. Oke, jadi seperti itu performa dari si Ping ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika kalian menginginkan rakitan ini, kalian bisa langsung cek link yang ada di bawah ini. Dan kalian juga bisa kunjungi marketplace kami, semua sudah ada di kolom deskripsi. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Bayu pamit undur diri dan peace out.